Halo semua, kembali lagi di Learner Online, channel dimana kita bisa belajar banyak hal. Nah, untuk video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara menggunakan Google Classroom. Kenapa sih kita harus menggunakan Google Classroom? Untuk saat-saat seperti ini, ketika Indonesia lagi dilanda musibah virus corona yang mengakibatkan banyak sekolah-sekolah yang harus diliburkan atau dirubah menjadi bentuk pembelajaran online atau home learning, belajar di rumah. Penggunaan Google Classroom ini sangat baik dan sangat efektif untuk belajar dan pembelajaran gitu. Jadi dari guru kita bisa menyampaikan materi kepada anak-anak lewat modul, lewat PPT, lewat video dan lain sebagainya, dan siswa pun juga bisa menerima setiap pelajaran yang kita sampaikan lewat Google Classroom. Sekaligus juga bisa memberikan feedback atau hasil dari tugas-tugas yang sudah diberikan tersebut ke dalam Google Classroom. Jadi langsung aja saya akan jelaskan bagaimana cara kita membuat kelas di dalam Google Classroom. Jadi yang pertama, kita buka aja dulu Google Classroom ya. Nah, jadi kita buka Google Classroom. Nah, kita masuk aja. Jadi syaratnya untuk kamu punya Google Classroom adalah kamu harus punya akun Gmail ya. Karena untuk masuk ke Google Classroom kamu harus punya akun Gmail. Nah, sekarang kita coba masuk ke Google Classroom-nya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini saya gunakan ID saya, Learner Online. Nah, kita masuk ke dalam. Nah, kalau kita udah masuk ke dalam, nanti akan muncul. Ini adalah kelas-kelas yang udah saya buat. Ya, di sini ada 8 kelas matematika semua karena saya ngajar matematika. Nanti kalau kalian baru mulai, biasanya di sini kosong. Ya, tidak ada tampilan sama sekali. Jadi ini benar-benar kosong. Hanya putih aja bagian sininya, putih. Nah, nanti kalian tinggal klik tanda tambah yang ada di sini. Nah, ini tulisannya buat atau gabung dengan kelas. Nah, kalau kamu mau membuat kelas yang baru, kamu tinggal pilih buat kelas. Nah, kamu buat kelas, di sini ada persetujuan, kamu centang aja dan lanjutkan. Setelah itu, nah nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kamu tinggal buat kelasnya. Misalnya, saya akan buat kelas math wajib ya. Misalnya saya buat kelas math wajib, matematika wajib. Itu untuk kelas berapa? Nah, ini kamu tulis di sini kelasnya. Misalnya kelas 12 ya, kelas 12 MIA 1. Nah, terus habis itu ini adalah mata pelajarannya ya. Jadi ini tadi nama kelasnya. Kamu bisa tulis nama kelasnya apa. Nggak harus math wajib ya. Nah, tapi di sini mata pelajarannya. Jadi saya tulis matematika wajib. Oke. Nah, setelah kamu sudah buat mata pelajaran, baru kamu tulis ruangannya. Ya, karena saya suruh anak-anak belajarnya di rumah. Jadi ya sudah, saya bilang di sini di rumah masing-masing. Ya, gitu ya. Masing-masing. Nah, baru kamu buat. Nah, setelah kamu bisa buat ini, nah nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kalau udah muncul tampilan seperti ini, kamu bisa rubah-rubah sendiri. Misalnya temanya kurang bagus, saya mau ganti aja lah temanya karena matematika. Kita pilih yang matematika. Misalnya ini saya ganti gambarnya jadi gambar ini. Oke, nanti dia akan berubah. Nah, dia jadi berubah kan. Kalau kamu mau masukin foto juga bisa. Kamu tinggal upload. Nah, kamu bisa pilih foto dari galeri kamu sendiri, gitu ya. Sudah. Tapi ini saya nggak usah ganti, tetap ini aja. Nah, di sini ada nama kelasnya. Terus juga di sini ada kelas berapa yang kamu akan ajar. Kemudian ini, nah ini adalah kode kelas. Nah, ini kode kelas ya. Nanti kamu akan berikan ke anak murid yang akan masuk di kelas kamu. Gitu. Setelah itu, di sini kamu bisa tulis sesuatu buat kelas kamu. Misalnya, hai, selamat datang di kelas
baru kita. Nah misalnya begini, kamu tinggal posting. Nah kamu bisa tambahkan juga, misalnya kamu mau tambahkan link YouTube misalnya. Nah kamu tulis YouTube di sini, atau kamu mau tambahkan file di sini dan lain-lain, kamu bisa tulis di sini. Terus kamu posting aja. Nah setelah kamu posting, nanti dia akan muncul di sini. Nah jadi ini kayak kata sambutan gitu buat anak-anak yang baru masuk. Nah untuk buat tugas bagaimana? Kamu lihat di atas nih, ini ada tugas. Nah ini tugasnya. Nah kalau kamu mau buat tugas adalah kamu bisa klik tanda panah yang ada di sini. Nah jadi kamu buat, misalnya mau tugas besar, kuis, atau pertanyaan-pertanyaan gitu, kamu tinggal tulis aja. Misalnya saya buat kuis. Nah saya klik kuis di sini. Setelah itu, kalau udah klik kuis begini, kamu bisa buat kuis dari Google, tapi bisa juga kamu sudah siapkan kuisnya dalam bentuk Word atau PPT atau foto gitu. Nah misalnya contoh ya, saya pilih file misalnya dari nah ini misalnya saya siapkan di sini misalnya saya buat, nah ini aja lah contoh ya, misalnya ini. Nah saya udah masukkan tugasnya, kemudian saya upload. Nah, setelah selesai di-upload, nah sudah masuk ya. Ini tugasnya, turunan fungsi aljabar. Nah, terus kita tulis judulnya. Misalnya judulnya tulis ya, turunan fungsi aljabar. Misalnya lebih spesifiknya ini tentang turunan rantai misalnya. Turunan berantai fungsi aljabar. Nah, di sini kamu bisa tulis petunjuknya. Misalnya kerjakan dalam lembar folio, misalnya gitu. Tulis, jangan lupa tulis nama dan kelas. Kemudian foto hasil kerja dan upload kembali di sini. Nah misalnya ini instruksinya ya. Setelah kamu buat instruksinya seperti ini, nah di bagian sebelah kanan ini ada tulisan untuk siapa, untuk Met Wajib atau untuk mana. Nah ini kelas yang kita buat tadi kan, Met Wajib kelas 12, betul. Kemudian ini kita mau kasih ke semua siswa ya, betul. Poinnya berapa? 100. Nah ini untuk batasnya, waktunya. Misalnya batas waktunya saya buat tanggal 6 April 2020 misalnya. Waktunya ya paling lama 1 harian itulah, jadi sampai jam 11.59 malam ya. Nah terus ini kamu kasih topiknya, boleh juga misalnya topiknya turunan ya, turunan gitu. Nah turunan fungsi deh, turunan fungsi. Nah di sini kalau seandainya tugas ini itu membutuhkan rubrik, nah kamu bisa upload rubrik di sini, kamu bisa tambah. Tapi kalau seandainya kamu nggak butuh rubrik, ya udah nggak usah gitu ya. Kayak matematika kan ya, mau rubrik apa kecuali project ya. Jadi setelah begini udah saya tugaskan. Oke, saya kirim tugasnya ke kelas yang udah saya buat tadi. Nah sudah selesai, ini tugasnya sudah ada. Nah nanti sini adalah anggota siswa yang masuk, karena siswa belum ada yang join, jadi sini masih kosong. Nah di sini nanti ada nilainya untuk kita melihat hasil nilai yang kita berikan kepada mereka gitu ya. Nah jadi kalau seandainya kamu mau memberikan kayak materi begitu buat mereka belajar di rumah, boleh aja ya. Contohnya di sini saya berikan untuk tugas ini, misalnya untuk pengerjaan tugas dapat melihat video berikut. Nah kalau saya buat video pembelajaran khusus untuk materi ini, jadi saya tinggal tambahkan linknya saja. Nah saya buat YouTube. Nah di sini kita tinggal cari misalnya turunan fungsi aljabar learn online misalnya begitu. Nah kita cari ada nggak videonya.
Nah ini kan ada videonya kan, nah kita tinggal klik videonya, tambahkan gitu ya. Atau kalau kamu mau pakai link juga boleh, nanti kamu buka di sini, misalnya kamu buka YouTube, habis itu kamu cari turunan fungsi aljabar ya, Learner Online misalnya. Nah muncul kan di sini, nah ini videonya, kamu tinggal klik, lalu kamu copy linknya, nah kamu masukkan ke URL di sini ya, kamu masukkan di sini, nah jadi akan muncul, nah tinggal kamu tambahkan aja. Nah, setelah tambahkan, nah masukkan dia di sini. Nah jadi di sini ada keterangannya, untuk pengerjaan tugas dapat melihat video berikut ini. Nah tinggal kita posting. Nah jadi anak-anak bisa tahu, oh tugas ini nanti dikerjakan menggunakan video yang udah diberikan, ini materinya gitu. Karena saya materinya kirimnya lewat video. Tapi kalau seandainya teman-teman menggunakan file yang lain, modul dan lain sebagainya, kamu bisa isi juga di sini modul kamu kasih, atau PPT atau web yang kamu punya, bisa gitu ya. Nah sekarang kita posisikan diri kita sebagai siswa ya, kita posisikan diri kita sebagai siswa. Jadi nanti kalau kamu mau memberikan kelas ini atau meminta anak-anak murid kalian untuk masuk ke kelas yang sudah kalian buat, kalian tinggal copy ini kode kelasnya, tinggal kalian copy. Setelah kalian copy, nanti kalian bagikan melalui WA atau apapun lah, media sosial apapun yang bisa sampai ke anak-anak gitu. Udah kamu kirim. Nah seandainya kita memposisikan diri sebagai siswa ya, nah jadi saya akan coba pakai akun satu lagi ya. Kita buka Google Classroom. Oke. Nah kita masuk Google Classroom, kita pakai ID yang lain ya. Nah setelah masuk, nanti kan tampilan anak-anak murid kan seperti ini. Nah jadi kalau udah tampilan seperti ini, kamu tinggal klik kembali yang tanda panah, tanda tambah di sini. Lalu bukan lagi buat kelas, tapi gabung kelas gitu. Nah di sini kan dia diminta kode kelas. Nah kamu tinggal pastekan kode kelas yang tadi yang sudah dikirim, terus kamu gabung masuk ke dalam. Nah masuk, nanti kita akan masuk otomatis ke kelas yang sudah dikirimkan kode kelasnya tadi. Nah ini kan kita udah masuk ke sini. Nah di sini kelihatan, oh guru saya ngirimin materinya lewat YouTube. Oh kita bisa buka video YouTube-nya. Nah kita bisa lihat video YouTube-nya. Oh pembelajarannya seperti ini dan seperti itu. Nah, contoh seperti ini ya. Nah kita nggak usah lanjutkan lagi. Nah terus kalau kita mau lihat tugasnya, ya sudah, kita tinggal klik tugasnya. Oke, mana tugasnya? Nah ini kan tugasnya. Kalau kita mau kasih komentar boleh di sini. Kalau enggak ya nggak usah juga. Nah ini tugasnya, kamu tinggal lihat tugasnya. Nah muncul kan tugasnya. Oh ini tugasnya yang sudah dikirim oleh guru saya gitu ya. Kamu bisa kerjakan gitu. Nah terus kalau udah dikerjakan, tugasnya udah selesai, tadi kan instruksinya kita harus kirim lagi ke sini kan. Nah caranya lewat apa? Misalnya kamu kerjakan di Word, ya kamu ketik di Word terus kirim di sini. Atau kamu foto lagi ya, foto ulang lagi, terus habis itu kamu upload di sini ya. Upload tugasnya caranya gimana? Nah di sini ada tambah atau buat ya, tugas Anda tambah atau buat, misalnya file. Nah di sini diminta upload tugas ya. Tugasnya kamu bisa upload dari perangkat, dari drive atau lain-lain gitu ya. Jadi dari perangkat. Oke, nah saya kirim, misalnya saya mau kirim tugas apa ya. Nah ini aja lah, contoh ini file ini isinya, misalnya ya, contohnya ini file adalah jawaban dari tugas tadi. Ya udah kamu upload. Nah sudah diupload begini, terus udah masuk, kamu upload aja. Nah setelah diupload selesai, masuk kan. Nah, kalau udah masuk ke dalam, tunggu loadingnya, kita tinggal tulis terima kasih Pak, misalnya terima kasih Pak. Nah gini, terus habis itu kamu kirim. Nah sudah ya, berarti udah selesai.
secara otomatis ini akan masuk ke akun guru. Ya, kita coba lihat masuk nggak di akun guru. Nah, kita refresh. Ya, kita refresh, kita lihat di tugas. Nah, oh ini ada salah satu nih, lihat tugas ya. Salah satu komentar, terima kasih Pak. Nah, ini dari yang tadi tuh. Nah, kita mau lihat dia udah kerja atau belum ya. Kita buka aja tugasnya, dia diberikan 1. Nah, ini kan tugasnya udah masuk kan, kita klik yang tadi berikan 1, udah masuk tugasnya dari Dickson Kearney. Kita lihat tugasnya. Oh, ini tugasnya saya kira begitu caranya, supaya kalian nggak bingung guru untuk menggunakan aplikasi ini, begitu juga siswa untuk menggunakan aplikasi ini. Ini bukan hanya bisa digunakan di browser, kamu juga bisa download di Play Store atau di App Store ya. Kamu bisa gunakan di HP masing-masing untuk lebih mudahnya lagi gitu ya. Jadi kamu bisa dimanapun kamu bisa gunakan. Udah, itu aja. Semoga video ini bermanfaat.